Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dalam acara Astra Health Forum 2020. Pada siang hari ini, perkenalkan saya Inge, akan menemani Bapak dan Ibu dalam forum ini sebagai MC dan moderator. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyapa selamat siang dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak dan Ibu Manajemen Representatif dan PIC AHS Grup Astra, kemudian Bapak dan Ibu Human Capital Grup Astra, serta Bapak dan Ibu dokter, para medis, dan tim COVID-19 di seluruh Grup Astra. Bapak dan Ibu peserta forum, pada kesempatan kali ini, Environment and Social Responsibility Division PT Astra International Tbk menyelenggarakan Astra Health Forum 2020 dengan tujuan untuk mensosialisasikan pedoman pencegahan dan penanganan COVID-19 sesuai dengan keputusan terbaru dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Besar harapan kami bahwa melalui forum ini, Bapak dan Ibu juga dapat segera menyesuaikan kondisi kegiatan di perusahaan sesuai dengan pedoman terbaru. Selain itu juga akan dilaksanakan fokus group discussion online setelah sesi sosialisasi berakhir, di mana FGD pada sore hari ini akan membahas mengenai strategi revitalisasi poliklinik Grup Astra. Nah, untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita mendengarkan kata sambutan dari perwakilan manajemen PT Astra International ESR Division kepada Ibu Diah Suran Febrianti selaku Head of Environment and Social Responsibility Division. Kami persilahkan. Ya, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dari Grup Astra yang merupakan penggiat dari program Health di anak-anak perusahaan. Kemudian teman-teman, rekan-rekan dari Human Capital Grup Astra, kemudian Bapak dan Ibu dokter, para medis, serta tim COVID-19 dari Grup Astra. Dan juga tak lupa yang paling kami hormati, terima kasih atas kehadirannya dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Endang Budi Hastuti yang hari ini berkenan untuk sharing kepada kita semua tentang perubahan-perubahan keputusan dari Kementerian Kesehatan terkait dengan upaya-upaya pencegahan COVID-19. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita semua bisa berkumpul bersama di sini. Saya mendapat kabar yang terregister dalam forum health ini lebih dari 250 orang dan senang sekali karena akan lebih banyak para agen-agen Health Astra yang bisa mendukung program kesehatan nasional kita untuk mencegah penyebaran COVID lebih lanjut. Dan sedikit saya menginformasikan, saya dari tim mendapatkan titipan untuk menyampaikan beberapa kabar terbaru tentang COVID-19 dan tentunya ini semua menjadi perhatian kita bersama. Dan terima kasih atas peran serta semua anak perusahaan Astra yang sejak bulan Maret ya kita berdiskusi tentang upaya-upaya pencegahan di lingkungan kerja kita maupun di binaan kita ini sudah cukup aktif melakukan upaya-upaya untuk mencegah penyebaran di lingkungan kerja dengan menjalankan beberapa protokol kesehatan yang telah ditetapkan melalui tim COVID Astra Pusat. Dan dengan perkembangan yang terbaru saat ini, di mana jumlah terkonfirmasi per Kamis hari lalu 93.000 kasus, di mana setiap hari bertambah sekitar 1.900 kasus, dan kemudian jumlah kematian yang 4.576. Namun ada kabar baiknya bahwa jumlah pasien sembuh juga meningkat cukup besar. Saat ini sudah lebih dari 1.000 orang per hari dan 52.164 pasien yang sudah berhasil sembuh. Nah, mortality rate ini sekitar 4,9%, dan ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar semakin mendisiplinkan diri kita maupun karyawan di perusahaan kita untuk melakukan upaya-upaya pencegahan lebih lanjut. Dan terima kasih hari ini telah hadir 200 lebih
para penggiat health, program health di grup Astra, di mana kalau data kami terdata ada sekitar lebih dari 300 orang PIC Health di anak perusahaan Astra yang selama ini terhubung dengan Astra International ESR Division dalam program-program health atau program Astra Green Company di perusahaan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada beberapa anak perusahaan Astra yang sudah memberikan atau mendedikasikan fasilitas ambulannya untuk mendukung crisis center yang kami bentuk di awal penyebaran COVID ini di Indonesia, dan ada 20 ambulan yang sudah didedikasikan yang berada di daerah Jabodetabek. Nah, karena hari ini juga hadir beberapa dokter dan juga para medis, dan kami sangat berharap dalam forum lebih lanjut setelah webinar hari ini, rasanya nanti sore akan ada diskusi lebih intens tentang revitalisasi poliklinik Astra untuk meningkatkan peran promotif, peran preventif dari kondisi COVID saat ini, dan kami berharap 59 yang saat ini terdata di kami, 59 poliklinik Astra bisa meningkatkan perannya dalam kondisi COVID saat ini. Dan tentunya ini sangat bergantung kepada Bapak dan Ibu, para penggiat health, para pengambil keputusan di bidang health dan juga human capital untuk melakukan berbagai macam inovasi agar fungsi klinik ini bisa maksimal untuk mendukung program-program health melakukan pencegahan penyebaran COVID. Dan kalau dalam data kami saat ini beberapa fungsi-fungsi yang ada di anak perusahaan sudah bergerak cukup aktif, namun jangan sampai kita lengah karena ini tetap harus konsisten dilakukannya. Kami melihat ada beberapa teman-teman di Departemen Environment Health Safety yang sudah aktif melakukan perumusan protokol kesehatan di tempat kerjanya dan juga mengimplementasikan serta meningkatkan awareness kepada karyawan terkait dengan upaya pencegahan. Dan teman-teman di bagian security pun juga digandeng oleh tim untuk melakukan screening karyawan dan mengawasi berjalannya protokol kesehatan. Dan ini yang mungkin perlu ditingkatkan lebih intens kembali agar kontrol terhadap implementasi dan kedisiplinan dari pelaksanaan protokol kesehatan bisa dapat ditingkatkan. Dan juga peran para dokter, Bapak Ibu dokter yang hari ini juga hadir, terima kasih sudah selalu mendukung program-program health. Ada beberapa dokter yang merupakan organik dari karyawan Astra maupun mitra Astra dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang saat ini sudah ikut menjadi narasumber aktif atau tim ahli dalam perumusan protokol-protokol kesehatan di perusahaan grup Astra. Serta juga sudah menjadi partner dari Human Capital untuk melakukan evaluasi kondisi kesehatan karyawan di klinik. Dan ini harus terus ditingkatkan, dan kami berharap peran serta dari Bapak Ibu dokter ini nanti bisa memberikan masukan kepada tim HC maupun tim Environment Health Safety Department di masing-masing company untuk memikirkan upaya-upaya lebih lanjut untuk melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dirasa perlu melalui peran klinik untuk mengidentifikasi potensi-potensi adanya penyebaran COVID di area lingkungan kerja. Dan juga tak kalah pentingnya teman-teman para medis juga sudah cukup intens melakukan kontrol kepada lingkungan karyawan. Dan kami berharap dukungan penuh dari Human Capital maupun teman-teman dari Risk Management untuk selalu mengaktifkan komite dari pencegahan COVID ini di perusahaan untuk selalu bekerja sama dan mengupdate situasi yang ada, dan tentunya melakukan banyak upaya-upaya inovasi untuk mencegah penyebaran ini. Dan hari ini terima kasih nih Bu Endang akan memberikan penjelasan kepada kita tentang dinamika yang terjadi dan kemudian beberapa update informasi atau regulasi dari Kementerian Kesehatan. Kami berharap teman-teman semua bisa mengambil banyak manfaat untuk mengevaluasi sistem protokol di tempat kita ataupun juga mengantisipasi kondisi-kondisi ke depannya. Dan semangat Bapak dan Ibu dalam berkarya di bidang health ini tentunya juga
harus didukung dengan semangat untuk terus memperbaharui informasi, ilmu pengetahuan, dan juga pemahaman kita tentang pandemi ini. Dan tentunya ini tidak ada yang memiliki pengalaman tentang kasus-kasus COVID ini. Jadi rasanya memang kita harus selalu mengupdate informasi terbaru. Dan hal ini dapat dilakukan melalui update protokol kesehatan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Endang maupun yang akan disampaikan oleh Pak Denny terkait dengan bagaimana perkembangan dan juga guidance dari Astra. Dan kami berharap setelah forum ini teman-teman bisa selalu menjalin komunikasi melalui grup forum health expert, dan setelah diskusi fokus group discussion yang akan dilakukan setelah sesi ini pun nanti tentunya akan ada beberapa produk atau keputusan yang nanti akan disampaikan kepada seluruh grup Astra. Baik, rasanya cukup yang bisa saya sampaikan dan selamat mengikuti forum hari ini. Semoga kita selalu dapat diberikan kekuatan dan semangat berkarya sehingga kita bisa melewati pandemi COVID ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dia atas sambutannya. Nah, sebelum mulai acara, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak dan Ibu peserta. Yang pertama adalah seluruh peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang tersedia di layar masing-masing. Kemudian pertanyaan ini nanti akan dikumpulkan dan disortir oleh panitia. Untuk selanjutnya nanti akan diajukan kepada pembicara, ke Bu Endang. Kemudian link materi pembicara yang juga akan kami share pada bagian chat di forum ini. Nah, selama pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari 5 bulan, Astra telah melakukan berbagai macam strategi untuk memastikan pencegahan dan penanganannya. Memasuki fase new normal ini, Astra terus melakukan upaya-upaya pencegahan agar kegiatan Bapak dan Ibu, baik di kantor maupun pabrik, dapat berlangsung dengan aman. Berkaitan dengan hal ini, mari kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Beni Priyatnakusuma selaku Departemen Head of Environment and Social Responsibility PT Astra International Tbk. Kepada Pak Beni, kami persilahkan untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan. Baik, terima kasih Mbak Inge. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Izinkan saya untuk sharing dan mengupdate beberapa hal yang Astra sudah lakukan ya. Terkait dengan pandemi COVID-19 ini, terkait dengan strategi pencegahan COVID-19 di grup Astra. Jadi sebelum Bu Endang nanti mengupdate mengenai revisi terbaru dari guidance terkait dengan pandemik ini, saya akan coba menyampaikan beberapa hal yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan selama pandemik. Next. Ini adalah fokus penanganan COVID grup Astra. Jadi fokus kami adalah bagaimana perusahaan dapat memberikan perlindungan dan penanganan pada karyawan dan keluarga. Selain itu kita juga punya binaan, punya mitra yang harus kita lindungi dan kita berikan edukasi. Juga di tim CSR kita coba berkontribusi terhadap bangsa untuk juga memberikan donasi kepada masyarakat dan juga mengedukasi terkait dengan pandemik ini. Next. Ini adalah timeline bagaimana kita merespon terhadap pandemi COVID, di mana pada saat COVID ini terjadi, kita harus tetap siap, ya. Jadi ada kesiapsiagaan terhadap bagaimana kita melakukan respon terhadap pandemik ini dan bagaimana kita mengaktifasi BCP serta kita melakukan recovery. Jadi pada saat outbreak ini terjadi sekitar bulan Desember tahun lalu 2019, kita semua tidak punya knowledge mengenai pandemik ini. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengumpulkan expert-expert di grup Astra yang terkait dengan kesehatan kerja untuk sama-sama mendiskusikan apa yang terjadi dan bagaimana kita harus menyikapinya, bagaimana kita harus meresponnya. Kita bentuk juga working team ya untuk pandemik di AI sendiri, kita sudah ada tim kerjanya dan kita berikan guidance pada grup untuk risk alert, bagaimana mereka harus melakukan
respon terhadap pandemik ini. Dan juga kita siapkan protokol kesehatan untuk visitor. Dan ketika World Pandemic ini dinyatakan, dideklarasikan oleh WHO itu sekitar tanggal 12 Maret 2020, kita di AI sudah siapkan BCP-nya terkait dengan pandemik ini. Ya. Jadi dengan working team yang kita bentuk dari berbagai macam function, kita coba diskusikan bagaimana kita bisa melakukan adaptasi dan juga melakukan mitigasi terhadap kejadian ini. Dan juga kita susun protokol kesehatan untuk karyawan dan juga visitor. Kemudian ketika Pak Jokowi tanggal 30 Maret 2020 menyatakan status kedaruratan kesehatan masyarakat, BCP kita aktifkan. Kebijakan work from home kita berlakukan dan krisis center kita bentuk. Serta monitoring untuk kesehatan karyawan kita berlakukan setiap harinya, di mana karyawan yang masuk gedung AI itu harus dites temperaturnya. Dan juga kita monitor case-case yang terjadi di AI maupun di anak-anak perusahaan. Dan juga kita lakukan social restriction, ada pembatasan ya. Kemudian juga ke anak-anak perusahaan kita terbitkan policy bagaimana bidang environment, health dan safety tetap kita jalankan di tengah pandemik ini. Apa yang bisa di alteration, apa yang bisa disesuaikan ya, dan mana yang sama sekali tidak bisa kita lakukan, itu kita coba mapping. Kemudian pada saat memasuki partial return dan new normal, kita juga fokus pada karyawan kita yang vulnerable, yang punya penyakit kronis, yang hamil dan sebagainya, kita upayakan untuk tidak masuk kerja. Dan beberapa modifikasi di tempat kerja kita, di mana ada beberapa meja yang kita kasih tabir gitu kan. Kemudian juga social distancing, physical distancing tetap kita berlakukan. Dan beberapa tempat kerja, kursi, meja dan sebagainya kita take out. Next. Ini adalah respon kami terkait dengan pelindungan dan penanganan karyawan dan keluarga. Yang pertama adalah, coba kita lihat, membentuk tim. Jadi working team ini, tim kerja dibentuk dengan melibatkan berbagai function, ya selain EHS juga ada dari risk management, ada dari human capital, IT, security, communication, dan fungsi lainnya yang relevan. Steering committee ini, koordinatornya adalah Pak Aloysius Budi, Chief HC di kami, yang report langsung pada Presiden Direktur kita, Pak Joni, dan saya sendiri berada di working team, bekerja sama dengan banyak fungsi, ada fungsi HC, risk management, dan fungsi lainnya. Dan kami harapkan dan kami minta juga kepada anak perusahaan untuk membentuk tim kerja COVID-19 dan menyusun prosedur untuk penanganannya. Next. Expert di grup Astra banyak ya, dan kita ingin ekosistem yang baik ini kita utilize untuk bisa sinergi satu sama lainnya. Untuk expert kesehatan, kita punya dokter perusahaan, punya para medis, punya ahli K3 dan sebagainya. Kita coba kumpulkan untuk juga memberikan masukan untuk menyusun prosedur penanganan COVID untuk karyawan, dan juga menyusun prosedur untuk standar APD terkait dengan COVID, serta menyusun protokol kesehatan untuk karyawan dan tamu. Dan juga ada safety expert, rasanya jumlahnya total untuk environment health and safety saja secara CSR di grup ASA hampir 1000 ya. Jadi kita coba utilize aset Astra ya untuk sesuatu yang kita bisa petik manfaatnya bersama-sama. Untuk bidang safety, dengan adanya pandemik ini tetap harus dijalankan. Jangan hanya karena kita fokus pada COVID, kemudian di kantor, ya di pabrik terjadi kebakaran. Sehingga hal yang sifatnya kritikal itu harus dan wajib tetap kita jalankan.
Sehingga proses inspeksi, asesmen untuk area-area yang kritikal itu tetap kita jalankan, tapi dengan beberapa penyesuaian. Kemudian juga tim tanggap darurat di setiap perusahaan diharapkan sudah ada ya. Kemudian juga terkait dengan riksa uji peralatan yang dulunya mungkin teman-teman di grup sering memanggil dari Disnaker atau Kemenaker untuk menguji, kami sudah meminta dispensasi kepada Kemenaker untuk bisa kami lakukan uji riksa sendiri. Karena kita punya lembaga sertifikat profesi, kita punya ahlinya, ada ahli kimia, ahli K3, ahli fire, dan sebagainya, itu bisa kita utilize untuk bisa saling membantu menguji. Gitu. Di bidang lingkungan pun demikian. Peraturan lingkungan tetap wajib kita patuhi. Ya, tapi di tengah pandemi ini, di mana beberapa pabrik tutup, produksi, dan sebagainya, rasanya pengukuran mungkin bisa tidak dilakukan karena sampelnya pun mungkin tidak ada. Tapi pemantauan ya, inspeksi ke lapangan tetap kita lakukan, dan juga pelaporan kita tetap lakukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita punya platform, Kementerian Lingkungan Hidup punya platform simple, sistem informasi untuk pemantauan lingkungan, itu tetap teman-teman di grup lakukan pelaporannya melalui platform tersebut. Next. Hal ketiga yang kita lakukan adalah membentuk Astra COVID-19 Crisis Center. Ya. Di Crisis Center itu ada 8 paramedis dan 1 dokter sebagai agent untuk call center. Jadi teman-teman di grup bisa berkonsultasi atau bahkan bisa meminta bantuan untuk akses ke rumah sakit dan juga evakuasi menggunakan ambulans. Jadi total ada 20 ambulans yang kita utilize dan siap untuk bisa mengevakuasi karyawan atau keluarga inti karyawan yang membutuhkan untuk evakuasi. Dan juga first aider yang terlibat di dalamnya sudah kita training khusus untuk penanganan COVID-19, dan APD yang standar pun sudah kita lengkapi. Jam operasionalnya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, itu setiap hari kerja siap beroperasi, Senin sampai Jumat ya. Jangkauannya itu sampai Jabodetabek dan juga Karawang. Next. Dan apa strategi kita ketika harus return to work ya. Jadi selama ini kita mengisolasi selama mungkin 2 bulan, 3 bulan di rumah, kemudian ketika kembali kerja ada beberapa hal yang dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah maupun kementerian. Yang pertama adalah mengkombinasikan work from home dan juga work from office 50-50, dan juga monitoring kesehatan karyawan setiap harinya. Kita menggunakan platform online survei di mana setiap karyawan hari kerja maupun hari libur harus melaporkan kondisi kesehatannya. Kemudian office hygiene itu mutlak kita lakukan ya, kita melakukan desinfeksi dan sebagainya untuk area-area yang kritikal. Kemudian menerapkan physical distancing minimal 1 meter jarak satu karyawan dengan karyawan lainnya. Kursi pun beberapa kita take out, beberapa kita kasih tanda cross ya untuk tidak diduduki. Kemudian juga ada tim patrol ya, ada gabungan dari security dan juga HC yang melihat bukan hanya saja behavior karyawan untuk apakah menggunakan masker atau tidak ya, tapi juga apakah fasilitas yang ada di kantor ya itu sudah sesuai standar dari Kemenkes atau tidak. Itu kita lakukan setiap harinya untuk jam-jam tertentu yang kita sudah setting. Kemudian juga pembatasan tamu kita batasi. Ya, mungkin hanya sampai di lobi saja kalau memang tidak perlu-perlu amat ya. Kemudian juga corporate event itu kita batasi. Kita dorong untuk event ini dilakukan secara video conference seperti saat ini. Bahkan untuk meeting antar divisi pun di kami didorong untuk menggunakan video conference pakai Teams atau pakai Zoom dan sebagainya. Next. Berikutnya adalah
beberapa hal yang sudah kita lakukan terkait dengan protokol kesehatan ketika return to work, ya, rapid test yang kita lakukan untuk melakukan screening kepada seluruh karyawan AIHO, ya. Jika hasil dari rapid test untuk karyawan ini reaktif, kita follow up dengan PCR. Kemudian jika negatif, kita berikan kesempatan karyawan untuk memasuki area kerja. Tapi kemudian 2 minggu kemudian kita ulangi lagi rapid test tersebut. Kemudian physical distancing, ya, lift kita batasi hanya 4 orang, jadi seluruh area kerja hanya 50% kapasitasnya. Dan pembersihan ruangan kantor secara berkala, serta hanya karyawan dan tamu yang sehat saja yang diizinkan masuk. Ya. Jadi kalau ada batuk pilek sedikit saja sudah kita tolak untuk masuk. Kemudian berikutnya, next slide please. Nah, ini adalah penanganan terhadap beberapa case. Kalau dulu mungkin teman-teman taunya ada OTG, ODP, PDP, dan confirm case, ya. Tapi dengan adanya revisi 5 dari KMK, dari Kemenkes, ya, itu mungkin ada beberapa perubahan terminologi, diksi, dan juga beberapa penanganannya. Mungkin untuk prosedur ini akan banyak disampaikan oleh Ibu Endang, ya, dari Kemenkes, ya. Jadi ada beberapa case di sini, kasus suspek, kontak erat, kemudian kasus probable, kasus konfirmasi dan sebagainya yang coba kita adopsi panduannya itu dari Kemenkes. Jadi rasanya apa yang kita lakukan harus sesuai dengan guidance dari pemerintah, ya. Karena saya yakin itu sudah dalam proses panjang, ya, diskusi yang panjang di kementerian, sehingga kita tinggal menjadikan ini sebagai guidance saja. Mungkin itu rasanya Mbak Inge yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni atas pemaparannya. Baik, selanjutnya mari kita masuk ke dalam sesi utama di forum hari ini. Untuk memantapkan langkah Astra dalam mencegah dan menangani COVID-19, kami telah mengundang Dr. Endang Budi Hastuti untuk menyampaikan pedoman penanganan dan pencegahan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan di bulan Juli ini. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV singkat dari Dr. Endang. Beliau saat ini menjabat sebagai Kasubdit Penyakit Infeksi Emerging di Kementerian Kesehatan RI. Dalam perjalanan karirnya, Dr. Endang ini cukup banyak pengalaman dalam menangani berbagai macam penyakit menular seperti HIV/AIDS, kemudian STI, dan TB. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti berbagai macam seminar kesehatan di dalam dan luar negeri. Tanpa berpanjang lebar lagi, kami persilahkan kepada Dr. Endang untuk dapat menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan di Astra Internasional, Pak Beni, apa kabar Pak? Kemudian para peserta yang ikutan bergabung dalam webinar ini. Terima kasih sekali kami ucapkan karena kami diberi kesempatan untuk menyampaikan update dari penanganan COVID-19. Saya lupa waktu itu di undang Astra awal-awal tahun, ya, Februari atau Maret. Pada saat itu situasinya masih sudah sangat berbeda dengan yang sekarang, ya. Waktu itu kita masih bisa bilang bahwa tidak perlu terlalu khawatir. Pada saat itu memang virus ini masih berada di luar, ya, belum ada yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian begitu ada satu kasus yang masuk, maka kita harus segera waspada karena bisa saja terjadi penularan yang selanjutnya. Dan memang seperti itu yang terjadi. Dan pedoman-pedoman yang kami buat, yang perkembangan-perkembangan yang kami masukkan di dalam pedoman itu adalah berdasarkan rekomendasi perkembangan-perkembangan update
penelitian-penelitian yang sudah disusun oleh WHO. Jadi kami mengacunya ke sana. Tadi kami mendengar paparan dari Pak Beni, luar biasa. Astra sudah siap ya, sudah siap untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Memang kami di sektor kesehatan, kami di Kementerian Kesehatan itu hanya menyusun panduan-panduannya, gitu, hanya menyusun pedoman-pedomannya saja. Sementara yang akan melaksanakannya adalah teman-teman yang ada di provinsi, yang ada di kabupaten kota, itu yang di pemerintahannya. Sementara yang di sektor swasta juga sangat banyak ya, yang berkepentingan sebetulnya, karena kalau kita lihat perkembangannya ini tidak hanya menjadi concern dari kesehatan tapi juga ekonomi, karena kalau kita lihat beberapa kebijakan sudah dikeluarkan pemerintah beberapa bulan yang lalu, yaitu PSBB, itu amat sangat berdampak pada semua sektor kehidupan, mungkinnya ekonomi, pendidikan, kemudian juga perhubungan, perdagangan, dan lain sebagainya. Jadi terima kasih untuk Astra juga yang sudah mengadaptasi, dan menyusun pedoman atau protokol kesiapsiagaannya dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya, mungkin slide berikutnya. Nah, ini berbagai macam warna yang sudah kami keluarkan terkait pedoman ya. Jadi mulai dari revisi 1 yang warna hijau, mulai revisi 2 oranye, 3 warna biru, 4 warna ungu, dan yang sekarang keluar warna merah. Ini revisi yang kelima, baru ditandatangani kemarin tanggal 13 Juli oleh Bapak Menteri Kesehatan. Dan seperti sudah saya sampaikan tadi, perkembangan yang kita lihat, yang kita alami, itulah yang kita rumuskan, kemudian kita susun dalam revisi 5 ini. Selanjutnya, adapun perubahan-perubahannya, slide. Ya, ini beberapa perubahan yang ada pada pedoman revisi 5. Ya, kalau kita lihat ini ada 3 bab tambahan, yaitu di situ adalah strategi dan indikator, kemudian penyediaan sumber daya, dan layanan kesehatan esensial. Ini 3 bab yang baru, di pedoman yang sebelumnya belum ada. Kemudian perubahan pada definisi operasional itu cukup banyak ya, dan juga cukup besar perubahannya. Kemudian terkait dengan surveillance-nya, manajemen klinisnya untuk pasien, tata cara pemulasaran jenazah, pencatatan dan pelaporan dengan sistem, mekanisme penggunaan pemeriksaan RT-PCR, dan tujuan dari penggunaan rapid test. Ini perubahan yang dilakukan pada revisi 5. Selanjutnya, ini ruang lingkupnya. Ya, kalau kita lihat ruang lingkupnya itu tambahan 3 bab tersebut. Jadi untuk pendahuluan itu tidak ada perubahan, karena di situ berisi tentang bagaimana cara penularan, apa itu penyebabnya, virusnya apa, kemudian gejalanya seperti apa, itu ada di bab pendahuluan, itu tidak ada perubahan. Kemudian tadi yang berubah strategi bab 2 tentang strategi dan indikator pengendalian pandemi. Kemudian bab 3 surveillance epidemiologi, bab 4 diagnosis laboratorium, bab 5 manajemen klinis, bab 6 pencegahan dan pengendalian penularan, bab 7 komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, bab 8 tentang penyediaan sumber daya, dan bab 9 tentang pelayanan kesehatan esensial. Inilah yang ada dalam pedoman tersebut. Jadi sekarang memang jadi cukup tebal pedomannya, tapi itu karena kita mencoba memasukkan hal-hal penting yang memang harus diketahui oleh tenaga kesehatan maupun oleh petugas di dinas kesehatan, termasuk juga di sektor swasta. Berikutnya. Iya,
ini strategi. Jadi strategi yang kita lakukan adalah merupakan strategi yang komprehensif, dan kita di dalam pedoman revisi 5 ini mengedepankan juga perlunya adanya dokumen rencana operasional. Sepertinya tadi kalau saya lihat paparan Pak Benny sudah dilakukan ya di Astra. Sebetulnya hal ini bisa disesuaikan, diadaptasikan dengan situasinya masing-masing. Yang penting adalah bahwa suatu rencana operasional ini perlu disusun ya supaya kita bisa punya arah dalam melaksanakan atau dalam menghadapi pandemi ini. Tujuan dari pencegahan pengendalian COVID-19 ini adalah untuk memperlambat dan menghentikan laju transmisi atau penularan dan menunda penyebaran penularan, kemudian menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien, terutama kasus kritis, serta meminimalkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, dan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi. Jadi kalau kita sudah punya dokumen rencana operasional ini, kita nantinya sudah akan selalu berpikir bahwa kita harus punya strategi bagaimana penemuan kasusnya, deteksi dininya, bagaimana pelacakan kontaknya, kemudian bagaimana perawatannya, bagaimana menyiapkan sistem kesehatan, pelayanan kesehatan yang tersedia, kemudian juga bagaimana kita juga tidak melupakan atau juga memikirkan bagaimana sistem sektor ekonomi maupun sosialnya bisa tetap berjalan. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, ini beberapa indikator yang ada. Ini sebetulnya ini mungkin nanti lebih pada ini ya. Ini lebih pada teman-teman di Dinas Kesehatan. Bagaimana mereka harus mengetahui indikator apa saja yang harus dilihat, kriteria apa saja harus diperhatikan dalam upayanya untuk menjalankan strategi dalam menghadapi pandemi ini. Harus dilihat kriteria epidemiologinya, ya. Jadi ini kalau kriteria epidemiologi itu harus melihat perkembangan kasusnya setiap hari, bagaimana dari mana jumlah kasus yang baru yang didapat, kemudian sebanyak apa kasus yang sembuh, kemudian sebanyak apa yang meninggal, kemudian apakah dari sini bisa dilihat, kemudian apakah penambahannya terus meningkat ataukah sudah mulai walaupun bertambah terus tapi jumlahnya datar saja gitu ya, tidak fluktuatif. Itu di kriteria epidemiologi. Kemudian untuk kriteria sistem kesehatan ini apakah sistem kesehatan mampu mendeteksi kasus COVID-19 yang mungkin kembali meningkat. Ini juga kesiapan dari Fasiankes apabila tiba-tiba ada peningkatan kasus di suatu tempat. Nah, ini juga seperti yang terjadi di Surabaya, di mana di sana petugas kesehatan rumah sakit dan petugas kesehatan sudah mulai kewalahan dalam menghadapi kasus karena semua kasus COVID-nya dirawat di rumah sakit. Sementara sebetulnya untuk yang untuk kasus konfirmasi yang tidak bergejala bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Lalu juga kriteria surveillance kesehatan masyarakat. Ini apakah sistem surveillance kesehatan masyarakat mampu mendeteksi dan mengelola kasus dan kontak. Nah, ini nanti arahnya adalah pelacakan kontak gitu ya. Apabila ada satu kasus, maka kasus tersebut dilakukan penyelidikan epidemiologi, dilakukan wawancara dan pelacakan kontaknya. Nah, ini yang harus dibangun dengan baik karena ini sangat penting juga untuk bisa mengetahui nanti ke depannya seperti apa kira-kira epidemiologi COVID-19 di suatu daerah. Selanjutnya, ini nanti selanjutnya slide 7, 8, 9, 10 ini nanti ini adalah penjabaran sebetulnya dari slide yang nomor 6. Mungkin tidak saya baca dengan detail, nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut ke slide 11.
Iya, jadi di slide-slide ini tadi menunjukkan apa saja data-data yang diperlukan, apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi indikator yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini beberapa perubahan istilah ya yang cukup besar juga perubahannya. Di mana kalau pada sebelumnya PDP dan ODP yang kontak erat itu sekarang istilahnya menjadi suspek, kemudian OTG menjadi kontak erat, dan kasus konfirmasi dibagi dua menjadi asimptomatik dan simptomatik. Kemudian juga ada istilah baru yaitu kasus probable dan discarded. Untuk probable ini adalah kasus suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau kasus suspek yang meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR atau tidak ada hasil pemeriksaan laboratorium PCR dengan alasan apapun. Jadi misalnya ada orang dengan gejala ISPA yang ISPA berat, dan ini gejalanya ini sangat meyakinkan bahwa ini adalah gejalanya COVID, tapi kemudian pasien tersebut meninggal tanpa sempat diambil swabnya atau sudah diambil swabnya tapi hasilnya belum keluar. Nah, untuk kasus meninggal yang probable ini nanti penanganan pemulasaran jenazahnya itu sama dengan pemulasaran jenazah pada kasus konfirmasi yang meninggal. Kemudian juga ada discarded, ini istilah untuk seseorang dengan status suspek dan hasil pemeriksaan PCR-nya 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan waktu dari 24 jam, atau seseorang dengan status kontak yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Jadi ini discarded itu maksudnya sudah dipastikan setelah untuk suspek, setelah dilakukan pemeriksaan PCR untuk penegakan diagnostik ternyata hasilnya negatif. Kemudian untuk kasus kontak erat mereka sudah menyelesaikan masa karantinanya selama 14 hari, tidak muncul gejala sama sekali. Nah, ini keduanya maka dimasukkan dalam kategori discarded atau keluar dari kriteria COVID-19. Selanjutnya adalah definisi operasional dari kriteria-kriteria tadi. Lanjut. Iya, ini kasus definisi operasional. Jadi kasus suspek ini kalau diperhatikan hampir sama dengan definisi operasional dari PDP dalam pedoman yang sebelumnya, revisi 4. Jadi orang dengan infeksi saluran pernapasan akut dan pada 14 hari sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian orang dengan salah satu gejala atau tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable. Kemudian juga orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Ini masuk dalam kasus suspek. Ya, jadi ada gejalanya, kemudian dia ada risiko, ada faktor risikonya, ya, apakah perjalanan ke wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau ada riwayat kontak dengan kasus konfirmasi. Kemudian kasus konfirmasi itu seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium PCR. Kasus ini dibagi dua, ada yang bergejala atau simptomatis, ada yang tidak bergejala atau asimptomatis. Kemudian kasus probable ini adalah kasus yang tadi saya sampaikan, ya, suspek dengan ISPA berat atau ARDS atau meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19, belum ada hasil pemeriksaan aktif PCR, termasuk yang tidak ada hasil pemeriksaan PCR-nya. Berikutnya, definisi operasional dari kontak erat. Berikutnya. Ya, kontak erat ini orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi. Riwayat kontaknya seperti apa? Yaitu yang kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dengan jarak yang cukup dekat, ya, minimal 1 meter.
dalam waktu paling tidak 15 menit atau lebih. Kemudian sentuhan fisik langsung dengan pasien kasus probable atau konfirmasi, atau orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Ini seperti misalnya petugas kesehatan yang di awal mungkin ya pada saat menerima pasien di depan, atau mungkin juga di tempat klinik atau puskesmas yang tidak menjadi fasiankes yang merawat COVID. Kemudian juga situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat. Ini misalnya pelaku perjalanan atau situasi lain yang pada saat penyelidikan epidemiologi didapatkan bahwa ini termasuk dalam riwayat kontak, kasus kontak. Kemudian pada kasus probable atau konfirmasi yang bergejala, untuk menemukan kontak eratnya ini adalah orang yang kontak dengan kasus konfirmasi ini dalam 2 hari sebelum muncul gejala. Jadi kalau ada seseorang kasus konfirmasi sudah terdiagnosis, kemudian pada saat ditanyakan siapa saja orang-orang yang kontak dengan kasus konfirmasi ini dalam 2 hari terakhir sebelum muncul gejala. Jadi misalnya muncul gejalanya itu adalah tanggal 5 ya, kemudian ditarik 2 hari sebelumnya. Nah, pada tanggal 3 itu siapa saja orang yang bertemu dengan orang tersebut. Nah, ini nanti orang-orang ini adalah dimasukkan dalam kontak erat. Dan dalam waktu 14 hari setelah timbul gejala. Jadi 2 hari sebelum sampai dengan 14 hari timbul gejala. Ini adalah yang dimasukkan dalam kriteria kontak erat. Nah, bagaimana kalau kasus konfirmasi yang ini tidak bergejala? Nah, kalau kasus konfirmasi yang tidak bergejala, maka penemuan kontak eratnya itu adalah 2 hari sebelum dan 14 hari sesudah spesimen diambil. Ya, pengambilan spesimennya yang jadi hitungan waktunya. Untuk pelaku perjalanan, ini adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri atau domestik maupun luar negeri dalam 14 hari terakhir. Kriteria discarded ini adalah tadi ya sudah disampaikan juga, yang kasus suspek yang didapatkan hasil RT-PCR-nya negatif, kemudian juga orang sebagai kriteria kontak erat yang sudah menyelesaikan masa karantinanya selama 14 hari. Kemudian untuk kematian, ini kematiannya adalah yang dimasukkan dalam kematian COVID adalah kematian pada kasus konfirmasi atau probable COVID. Selanjutnya, ini manajemen kesehatan masyarakatnya. Jadi ini merupakan serangkaian kegiatan kesehatan masyarakat yang dilakukan terhadap kasus. Kegiatannya meliputi karantina atau isolasi, pemantauan, pemeriksaan spesimen, penyelidikan epidemiologi, dan komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat. Nah, ini perbedaan antara karantina dengan isolasi sebetulnya dua-duanya sama, yaitu memisahkan individu yang sakit. Ya, kalau yang sakit itu berarti isolasi, istilahnya kalau individunya sehat itu namanya karantina. Ya, ini apabila seseorang diindikasikan misalnya sebagai suspek atau sebagai kontak erat. Jadi kalau kontak erat karena dia belum bergejala atau tidak bergejala, maka kita menyebutnya karantina mandiri. Sementara kalau suspek atau juga suspek karena sudah bergejala atau juga kasus yang konfirmasi yang tidak bergejala itu dimasukkan dalam istilahnya adalah isolasi mandiri. Intinya adalah memisahkan seseorang dari orang yang lain. Nah, kegiatan manajemen kesehatan masyarakat ini yang utamanya, jadi kegiatan karantina isolasi ini sangat penting karena ini adalah sebetulnya kunci dari pemutusan mata rantai. Ya. Begitu diketahui dia sebagai suspek, begitu diketahui sebagai kontak erat, maka diharuskan untuk melakukan karantina atau isolasi mandiri. Nah, selama karantina atau isolasi mandiri ini dilakukan pemantauan oleh petugas. Ya, pemantauannya bisa secara langsung didatangi atau per telepon atau WhatsApp dan lain sebagainya untuk memantau apakah kemudian muncul gejala selama
karantina atau isolasi ini. Apabila kasus kontak kemudian muncul gejala, maka kasus kontak tersebut akan diambil swabnya untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Kemudian penyelidikan epidemiologi ini juga penting untuk mengetahui siapa saja kontak erat dari kasus tersebut. Oke, jadi begitu ada kasus, maka ini harus segera bergerak nih tim yang ada di Dinkes atau di Puskesmas untuk segera menemui kasus ini dan menanyakan riwayat perjalanan atau riwayat aktivitasnya selama yang tadi ya 2 hari sebelum muncul gejala sampai dengan 14 hari berikutnya. Kemudian yang penting juga adalah komunikasi risiko dan pemberdayaan masyarakat, karena ini juga hal yang harus bisa dengan baik disampaikan oleh petugas, karena memang COVID-19 ini mau tidak mau menjadi suatu stigma juga ya, karena orang yang sudah terkena COVID-19 dianggap sebagai sumber penularan, maka sering terjadi pengucilan kepada orang-orang yang sudah didiagnosis sebagai COVID-19. Nah, ini sangat penting, sementara berlawanan dengan upaya kita untuk bisa menemukan kontaknya gitu. Kalau kita tidak bisa menyampaikan bahwa kita sangat penting untuk tahu status dari seseorang, ya kita perlu tahu siapa orang yang terkonfirmasi tersebut, karena kalau kita tidak tahu maka kita tidak bisa melacak kasus kontaknya. Nah, kalau nggak tahu kasus kontaknya, kita tidak bisa melakukan isolasi atau karantina lebih lanjut, sehingga orang-orang kontak ini masih bisa menularkan ke orang lain. Berikutnya ini detail dari kegiatan manajemen kesehatan masyarakat terhadap kriteria-kriteria tadi ya, terhadap kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi maupun pelaku perjalanan. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa kasus suspek yang dilakukan adalah selama menunggu hasil pemeriksaannya. Apabila dia gejalanya ringan, itu bisa dilakukan di isolasi mandiri di rumah. Kemudian sambil menunggu hasil tetap diisolasi. Bila hasilnya nanti ternyata negatif, maka discarded sehingga masa isolasinya sudah selesai. Namun apabila hasilnya positif, maka dia akan melanjutkan isolasinya sampai dengan waktu yang ditentukan. Kemudian kalau untuk kasus probable, ini juga dilakukan isolasi nanti sampai isolasi kalau probable karena dia ISPA berat, maka di rumah sakit sambil menunggu hasil pemeriksaan PCR-nya. Selanjutnya, untuk kasus konfirmasi ini juga dibedakan apakah bergejala atau tidak bergejala. Selanjutnya. Slide berikutnya. Iya, untuk kasus konfirmasi ini dibedakan antara yang bergejala dengan tidak bergejala. Yang bergejala juga dibagi lagi dengan yang bergejala ringan, sedang, dan yang berat. Untuk yang tidak bergejala, kasus konfirmasi dapat dilakukan isolasi mandiri di rumah, tentunya dengan memperhatikan dengan baik protokol kesehatan yang harus dijalankannya selama isolasi tersebut berlangsung. Kemudian untuk kasus konfirmasi ini, bila kasus konfirmasi bergejala ringan sedang, dapat dirawat di rumah sakit darurat atau rumah sakit lain yang ditunjuk, yang bukan rumah sakit rujukan. Sementara untuk kasus konfirmasi yang kasus dengan gejala berat, dirawat di rumah sakit rujukan. Ini untuk sebagai strategi kita untuk
menjaga supaya rumah sakit rujukan tidak kebanjiran pasien gitu ya. Jadi tidak semuanya dirawat di rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan hanya akan merawat pasien yang dengan gejala yang berat, sementara untuk yang gejala ringan dan sedang bisa di rumah sakit yang lainnya. Kemudian untuk pelaku perjalanan, ini pelaku perjalanan sekarang semua pelaku perjalanan baik domestik maupun internasional diwajibkan untuk mempunyai atau mengupload aplikasi Electronic Health Alert Card sebagai alat pemantauan kami ya, alat pemantauan petugas kesehatan baik di pintu masuk di bandara maupun di wilayah. Karena dengan adanya e-health alert card ini bisa dipantau perkembangan, bisa dipantau berada di mana pelaku perjalanan ini saat itu. Kemudian juga masih ada beberapa daerah yang saat ini masih mewajibkan untuk membawa hasil pemeriksaan rapid atau PCR apabila akan masuk ke wilayahnya. Itu untuk yang domestik. Sementara untuk yang internasional sudah diberlakukan juga edaran dari gugus tugas maupun dari Menteri Kesehatan bahwa semua pelaku perjalanan internasional diwajibkan membawa sertifikat kesehatan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan PCR-nya negatif. Itu baru boleh masuk ke Indonesia. Apabila tidak membawa, maka pemeriksaan PCR dapat dilakukan di tempat kedatangan. Sementara menunggu hasil pemeriksaan swabnya tersebut, pelaku perjalanan akan di karantina di tempat karantina sementara yang ditunjuk, yaitu sekarang ada 10 hotel yang ditunjuk dan ada 1 Wisma Atlet di Pademangan sebagai tempat untuk karantina sementara. Berikutnya untuk kontak erat, nah ini bedanya dengan di pedoman yang sebelumnya, dan ini memang cukup banyak mendapat pertanyaan dari banyak pihak pada saat kita melakukan sosialisasi pedoman ini, yaitu kontak erat yang tidak mempunyai gejala tidak dilakukan pemeriksaan swab PCR ya, karena saat ini kita ingin mengutamakan orang-orang yang bergejala yang dilakukan pemeriksaan PCR-nya. Kalau dilihat tadi Ibu Dia sudah menyampaikan perkembangan kasus di Indonesia sampai dengan kemarin. Di situ kalau Bapak Ibu lihat ada jumlah kasus suspek yang masih ada itu ya, sekitar 47.000. Nah, 47.000 inilah sebetulnya yang ingin kita utamakan untuk ditemukan gitu, karena suspek orang yang sudah bergejala itu lebih bisa menularkan ke orang lain. Jadi diutamakan saat ini kita mencari atau memeriksa yang bergejala, yaitu kasus suspek. Untuk kontak erat bila sudah ditemukan maka dilakukan karantina mandiri selama 14 hari. Apabila dalam 14 hari tersebut selama pemantauan tidak muncul gejala, maka dapat diselesaikan masa karantinanya dan dapat mendapatkan surat keterangan selesai pemantauan dari institusi yang berwenang. Adalah ringkasan alur sudah dipaparkan tadi oleh Pak Beni ya, mengacu ke sini untuk alurnya. Ini hanya memudahkan saja yang saya sampaikan tadi. Apa yang dilakukan apabila ada kasus suspek, kemudian bagaimana manajemen kesehatan masyarakatnya, kemudian setelah ada hasil seperti apa yang harus setelah ada hasil masuk dalam kategori apa, bisa probable, bisa konfirmasi, bisa discarded. Demikian juga untuk kontak erat. Untuk kontak erat ini karena tidak ada pemeriksaan laboratorium, maka selesai masa karantinanya ditentukan berdasarkan hari, ya 14 hari selesai masa karantina. Selanjutnya untuk yang untuk yang kasus konfirmasi sudah disampaikan tadi, dibagi berdasarkan gejala-gejala yang ada. Selanjutnya, slide berikutnya. Ini ya, kalau dilihat kalau tanpa gejala maka isolasi di rumah, dengan gejala ringan
Bisa juga isolasi di rumah, kalau gejala sedang di rumah sakit darurat dan gejala berat di rumah sakit rujukan. Nah, ini sangat penting. Yang dilakukan isolasi diri di rumah ini adalah memantau gejala-gejala yang muncul. Jika gejala muncul, maka harus segera dirujuk ke rumah sakit. Kemudian juga ini yang di sebelah kanan, ini untuk kriteria selesai isolasi maupun kriteria pemulangan. Ini juga yang berbeda dari pedoman sebelumnya, bahwa untuk yang tanpa gejala, gejala ringan maupun gejala sedang ini bisa tidak dilakukan follow up PCR, ya. Jadi tidak harus dilakukan follow up PCR. Nanti kriteria isolasi selesai isolasinya ada di slide berikutnya. Sementara untuk yang gejala berat ini dilakukan follow up RT-PCR 1 kali. Kalau yang sebelumnya ini 2 kali untuk pemeriksaannya, yang dengan pedoman sekarang ini 1 kali. Berikutnya, slide berikutnya. Ini yang penting juga adalah penyelidikan epidemiologi yang dilakukan terhadap kasus suspek, kasus probable maupun kasus konfirmasi. Jadi sejak ditemukan sebagai kasus suspek ini sudah mulai harus dilakukan penyelidikan epidemiologi, harus sudah ada wawancara untuk mencari kontak eratnya, karena semakin cepat kita menemukan kontak eratnya akan semakin baik, karena dengan segera ditemukan maka segera bisa kita lakukan karantina terhadap kontak erat tersebut. Ya, tujuannya untuk mengetahui karakteristik epidemiologi, gejala klinis dan virusnya, kemudian untuk mengidentifikasi faktor risiko, mengidentifikasi kasus tambahan, mengidentifikasi kontak erat, dan memberikan rekomendasi upaya penanggulangan. Nah, ini memang sangat penting untuk tahu gitu ya, kira-kira orang ini sudah menularkan ke siapa saja. Kemudian pada saat awalnya pasien ini mendapatkannya dari mana. Dari situ petugas dari Dinkes ataupun dari Puskesmas yang melakukan PEI ini akan bisa menganalisa lagi, menghubung-hubungkan gitu kasus ini mungkin dengan kontak eratnya atau dengan kasus yang sebelumnya yang mungkin menularkan kepada pasien ini. Yang sebelah kanan tahapannya konfirmasi awal, kemudian pelaporan segera, persiapan penyelidikan, terus penyelidikan epidemiologi, ada hal-hal yang harus ditanyakan di situ, ada juga pengambilan spesimen, kemudian pengolahan analisis data, serta menyusun laporan penyelidikan. Nah, ini banyak sekali, kalau kasusnya banyak, ya memang inilah tahapan yang harus dikerjakan, karena itu memang sangat dibutuhkan SDM yang banyak ya, karena kalau memang 1 orang, menurut penelitian dan rekomendasi dari WHO, 1 orang itu bisa mempunyai kontak dari 10 sampai 90 orang. Nah, ini pintar-pintarnya para petugas dari Dinas Kesehatan ataupun dari Puskesmas yang bisa melakukan pelacakan kontak ini gitu, karena cukup banyak dan ini harus dilakukan segera supaya kontak eratnya dapat segera ditemukan. Berikutnya ini pelacakan kontak. Untuk pelacakan kontak bisa melibatkan banyak unsur, dari unsur masyarakat, kemudian memerlukan perencanaan yang matang. Jadi seharusnya sudah ada tim khusus yang akan melakukan pelacakan kontak apabila ada kasus. Jadi mereka sudah tahu, sudah paham apa yang harus dilakukan apabila mereka melakukan pelacakan kontak dari suatu kasus. Juga harus mempertimbangkan masyarakat di situ dan budayanya, karena mungkin akan berbeda di Jakarta dengan di Jawa ataupun di Sumatera dan sebagainya. Ini harus pintar-pintar dicermati dan bisa dicarikan jalan keluarnya bagaimana supaya PE-nya ini, pelacakan kontaknya ini bisa berjalan dengan baik tanpa mengganggu atau menabrak ya, berlawanan dengan budaya yang ada. Yang perlu dilakukan, hal-hal yang tahapan yang perlu disiapkan adalah identifikasi kontak, kemudian pencatatan detail kontak dan tindak lanjut kontak. Ini kegiatannya berupa wawancara kepada kontak untuk mendapatkan informasi-informasi lebih banyak. Berikutnya, nah ini saya skip aja, ini kriteria perawatan pasien, nanti bisa dilihat siapa yang masuk dalam siapa yang masuk
gejala ringan, sedang, dan berat, seperti apa gejalanya. Kemudian untuk pelaporan, ini ada beberapa laporan yang harus dilaporkan. Ya, jadi ada laporan notifikasi, ada laporan pengiriman spesimen, ada laporan penyelidikan epidemiologi, laporan pemantauan kontak, dan laporan harian agregat. Nah, ini beberapa laporan yang harus dibuat teman-teman dinas kesehatan. Juga mungkin kalau di swasta juga untuk memantau, untuk melihat situasi di perusahaannya masing-masing, ini juga perlu dilakukan ya kalau ada kasus di tempat tersebut. Yang berikutnya ini untuk pelaporannya, slide berikutnya ini singkat saja. Jadi kita punya yang namanya aplikasi All Record. Ini satu tempat yang akan mengumpulkan data-data yang diinput dari berbagai pihak, berbagai tempat, dari puskesmas, dari rumah sakit, dari kantor kesehatan pelabuhan, dari laboratorium pemeriksa, dari Dinkes. Ini semua akan menginput datanya ke dalam aplikasi ini, All Record. Dan nanti aplikasi ini akan diolah, data-datanya akan diverifikasi kembali juga dengan dinas kesehatan, dengan rumah sakit untuk memastikan data-data tersebut, dan kemudian nanti data ini akan dilaporkan kepada Dirjen P2P, Dirjen kami. Dan kalau sampai dengan sekitar 3 hari yang lalu mungkin masih diumumkan oleh Pak Yuri sebagai jubir COVID, sekarang sudah diganti dengan Prof. Wiku. Sepertinya laporan data detail per hari sudah tidak disampaikan, namun dapat diakses di websitenya COVID-19. Jadi bisa langsung dipantau dan di-download dari sana. Berikutnya adalah alurnya yang saya sampaikan. Ini ada All Record, memperoleh asupan data dari berbagai pihak, kemudian akan diolah di situ, dan nanti akan muncul sebagai data harian yang dapat diakses di website COVID-19. Selanjutnya, slide berikutnya mengenai pemeriksaan. Saya masih ada waktu berapa lama ya? Ibu moderator, Mbak Inge. Ya, saya secara cepat aja ya, takutnya waktunya nggak banyak. Ya, untuk pemeriksaan yang dilakukan sekarang adalah dengan PCR untuk diagnostik, ya, ini tidak berubah sama dengan yang revisi 4 yang lalu. Ini merupakan gold standar untuk pemeriksaan PCR, untuk pemeriksaan COVID-19. Alatnya ada beberapa macam, ada yang PCR open system, ada yang juga dengan menggunakan alat tes cepat molekuler yang selama ini digunakan untuk pemeriksaan TBC. 15 menit lagi ya, Bu Endang ya. Oh iya, baik, siap. Untuk rapid test, nah rapid test ini tidak digunakan untuk diagnostik ya, sama, tidak ada perubahan. Kemudian bisa digunakan pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan PCR. Ini bisa digunakan untuk screening pada populasi spesifik ya, dan situasi khusus, misalnya pada saat ada pekerja migran yang baru kembali dari luar negeri, kemudian juga pada tempat-tempat close setting seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, dan lain sebagainya. Kemudian rapid test ini juga rekomendasi WHO adalah untuk penyelidikan epidemiologi, dan juga kita nggak tahu juga nih ke depan nanti apakah akan ada perkembangan apa dari WHO. Siapa tahu nanti rapid test juga bisa digunakan untuk diagnostik, tapi kita sampai saat ini belum sampai ke sana perkembangannya. Berikutnya strategi pencapaian tes, ini siapa saja yang dilakukan pemeriksaan. Yang diutamakan saat ini adalah orang-orang yang mempunyai gejala, ya, maka kita bisa cari di mana saja orang-orang tersebut, mungkin nakes di rumah sakit yang menjadi kontak erat, kemudian semua anggota keluarga yang pernah kontak dengan kasus, kemudian penduduk yang masuk dalam penyelidikan epidemiologi dan masuk dalam kontak erat, tempat-tempat yang menjadi tempat berkumpul permanen seperti sekolah, pabrik, kantor-kantor, dan lain sebagainya. Kasus ISPA dari surveillance influenza like illness dan
severe acute respiratory syndrome infection. Ini jadi ini kita punya beberapa tempat yang dijadikan surveillance untuk ISPA ini. Nah, kalau ada pasien dengan ISPA maka diambil spesimennya untuk pemeriksaan COVID-19. Berikutnya, nah ini juga hal penting mengenai evaluasi akhir status klinis pasien. Ya, ini juga banyak pertanyaannya terkait kriteria selesai isolasi ini. Jadi untuk kasus konfirmasi yang tanpa gejala atau asimptomatik, ini tidak dilakukan pemeriksaan follow-up RT-PCR dan akan dinyatakan selesai isolasi apabila sudah menjalani isolasi mandiri selama 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis. Untuk kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang, juga tidak dilakukan pemeriksaan follow-up PCR dan dinyatakan selesai isolasi dihitung 10 hari sejak tanggal onset ditambah dengan minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan. Kemudian untuk kasus konfirmasi dengan gejala berat atau kritis yang dirawat di rumah sakit, ini dinyatakan selesai masa isolasinya apabila telah mendapatkan hasil pemeriksaan follow-up RT-PCR 1 kali negatif, minimal ditambah dengan minimal 3 hari tidak lagi menunjukkan gejala. Kemudian jika RT-PCR tidak dapat dilakukan, maka pasien kasus konfirmasi dengan gejala berat yang dirawat di rumah sakit yang sudah menjalani isolasi selama 10 hari sejak onset ditambah minimal 3 hari tidak menunjukkan gejala, maka bisa dinyatakan selesai isolasi. Gitu ya. Jadi kalau tidak bisa dilakukan pemeriksaan PCR, untuk yang gejala berat ini sama dengan yang tidak bergejala maupun bergejala ringan sedang tidak harus dilakukan pemeriksaan PCR. Nah ini sesuai dengan rekomendasi dari WHO dan juga dalam upaya kita untuk bisa benar-benar mengefektifkan pemanfaatan ruang isolasi untuk pasien dengan gejala berat di rumah sakit ya, karena kalau kita mengikut pada revisi yang keempat sebelumnya, di mana harus ada hasil negatif 2 kali berturut-turut, itu karena cukup ada beberapa kasus yang sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hasilnya masih positif terus PCR-nya. Nah, ini berdasarkan penelitian, beberapa penelitian dan rekomendasi WHO bahwa hasil pemeriksaan PCR pada pasien konfirmasi yang sudah menyelesaikan masa isolasinya selama 14 hari itu, yang terdeteksi itu adalah memang virusnya tapi partikel gitu ya, jadi bukan virus yang utuh. Dan itu tidak potensinya untuk menularkan kepada orang lain sangat kecil, sehingga dengan 1 kali negatif, bahkan kalau yang kasus konfirmasi yang tidak bergejala ataupun yang gejala ringan atau sedang itu tanpa dilakukan pemeriksaan PCR, PCR follow up sudah bisa dinyatakan selesai masa isolasinya apabila memenuhi kriteria seperti yang disampaikan tadi. Berikutnya, itu selesai isolasi, kemudian alih rawat non isolasi. Nah ini dengan melihat gejala atau penyakit lain yang mungkin diderita oleh pasien tersebut. Jadi misalnya COVID, dengar ada hipertensi atau ada gula atau ada sakit gagal ginjal yang perlu perawatan selanjutnya. Bila sudah selesai masa isolasi atau juga sudah ada hasil negatifnya, maka pasien tersebut bisa dikeluarkan dari tempat isolasi dan dirawat sampai sembuh penyakit-penyakit komorbid atau penyakit penyerta lainnya. Selanjutnya, kriteria sembuh. Kriteria sembuh ini adalah dinyatakan sembuh apabila sudah memenuhi kriteria selesai isolasi dan dikeluarkan surat pernyataan selesai pemantauan oleh dokter penanggung jawab pasien. Ya. Selanjutnya, nah, tadi boleh kembali dulu yang tadi. Nah ini ya, itu penjelasan yang tadi. Pasien konfirmasi dengan gejala berat atau kritis dimungkinkan memiliki hasil pemeriksaan follow-up RT-PCR persisten positif.
karena pemeriksaan RT-PCR masih dapat mendeteksi bagian tubuh virus COVID-19 walaupun virus tersebut sudah tidak aktif lagi atau tidak menularkan lagi. Nah ini makanya ada beberapa pasien yang masih terus positif PCR-nya, namun sebetulnya itu virusnya adalah sudah virus yang tidak aktif lagi. Ya, berikutnya pemulangan pasien. Nah ini juga untuk pemulangan pasien tadi sama dengan kriteria sembuh, dan untuk pemulangannya ini tergantung pada dokter penanggung jawab pasien apakah pasien ini sudah bisa dipulangkan. Nah, namun demikian walaupun sudah dipulangkan di rumah tetap harus dilakukan isolasi minimal 7 hari untuk pemulihan. Ya, baru kemudian bisa beraktivitas seperti biasanya. Selanjutnya untuk kriteria untuk pindah ke rumah sakit rujukan ini apabila terjadi perburukan yang memerlukan penanganan lebih lanjut, dan kriteria meninggal sudah disampaikan tadi di depan, yaitu pasien konfirmasi atau probable yang meninggal di rumah sakit selama perawatan COVID. Kemudian juga bisa saja ada yang pasien meninggal dari luar rumah sakit atau disebut death on arrival. Ini bila memiliki riwayat kontak erat atau dia memiliki gejala-gejala COVID, maka pemulasarannya diberlakukan seperti tata laksana jenazah COVID. Berikutnya ringkasannya saja, mungkin tadi sudah saya sampaikan, ini nanti bisa dilihat sendiri. Nah, untuk penanganan jenazah ini tidak ada perubahan yang banyak dibandingkan dengan revisi yang sebelumnya. Berikutnya, ya ini kriterianya sudah disampaikan tadi. Selanjutnya saja, yang penting dalam pemulasaran jenazah ini adalah orang yang melakukan pemulasaran jenazah ini menggunakan memperhatikan protokol kesehatan atau pencegahan infeksi dan melakukan universal precaution yang benar, gitu ya. Jangan sampai petugas ini tertular atau terjadi penularan terhadap petugasnya. Di sini disampaikan bahwa sedapat mungkin tidak terlalu banyak yang melakukan kegiatan pemulasaran tersebut. Kemudian pemandian jenazah dilakukan setelah dilakukan desinfeksi, kemudian petugasnya dibatasi, ya tidak maksimal 2 orang. Kemudian keluarga yang hendak membantu ini juga bisa dilibatkan, namun juga menggunakan APD sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Kemudian keluarga juga masih bisa melihat jenazah, walaupun tetap harus ada jarak, ya, tidak menyentuh jenazah dan seterusnya. Kemudian bisa dilakukan pemetian, caranya seperti yang dalam poin terakhir ini, ya, dilakukan dengan diberikan seal pada peti tersebut. Berikutnya, ini sudah disampaikan juga tadi bagaimana pemulasaran jenazahnya. Kemudian jenazah dapat dikuburkan di pemakaman umum, ya, tidak harus ada pemakaman khusus untuk COVID. Selanjutnya layanan kedukaan. Nah, layanan kedukaan dan pemakaman ini sebetulnya concernnya adalah bukan penularan dari jenazah, tapi penularan di antara pelayat. Jadi sebetulnya lebih ke situ. Nah ini berarti bukan hanya pelayat atau orang-orang yang datang pada saat melayat orang yang meninggal karena COVID. Orang yang meninggal karena sebab lain pun apabila pelayat-pelayat datang dan mungkin yang tuan rumahnya tidak memperhatikan atau tidak menjaga agar tetap dilakukan physical distancing, kemudian pelayatnya menggunakan masker, kemudian menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan. Nah ini justru dikhawatirkan terjadinya penularan itu karena ada orang banyak yang berkumpul di satu tempat tanpa melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian selanjutnya, slide yang ke-40 ini pemakaian APD sesuai dengan prosedur. Selanjutnya lanjut lagi. Nah ini pemakaian APD sesuai prosedur, kapan perlu hand hygiene, kapan sarung tangan, masker bedah dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan prosedur yang akan dilakukan.
Ya, ini slide terakhir. Slide-slide berikutnya masih ada, saya sampaikan nggak ya? Oh, nggak ada. Nanti sudah punya ininya ya, sudah punya pedoman revisi 5-nya. Di situ di halaman-halaman terakhir ada lampiran-lampiran terkait form pelaporan dan bagan-bagan mungkin sebagai penyederhana dari uraian yang di depan itu bisa dilihat dan bisa dipahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Ibu Endang. Selanjutnya, mungkin saya langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Bu ya. Cukup banyak yang masuk, cuma mungkin saya akan tanya pertanyaan yang belum Ibu jelaskan karena banyak pertanyaan yang ternyata sudah bisa dijawab dari pemaparan Ibu. Yes. Betul. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Ira dari Aisin, Bu, salah satu anak perusahaannya Astra. Nah, untuk mengurangi resiko, salah satunya adalah melakukan karantina atas orang yang memiliki riwayat bepergian ke area transmisi lokal. Pertanyaannya yang pertama, untuk mengetahui adanya transmisi lokal, apakah bisa menggunakan data yang ada di web covid.go.id di peta resiko? Kemudian yang kedua, berapa lama sebaiknya masa karantina dilakukan atas orang yang memiliki riwayat perjalanan, Bu? Iya, terima kasih Ibu Ira. Jadi untuk peta atau wilayah-wilayah mana saja yang sudah terjadi transmisi lokal bisa dilihat di website itu, ya covid19.go.id ya, atau itu kalau nggak salah itu yang punya Kemenkes itu bisa ada di sana. Kemudian untuk lama karantinanya ini 14 hari ya, 14 hari sama dengan sama dengan karantina untuk untuk kontak erat tadi. Ya. Iya. Kemudian kita masuk pertanyaan yang kedua ya, Bu Endang ya. Ini dari Ibu Astrini Astra World. Seandainya nih Bu ada karyawan yang kasus confirm positif COVID tanpa gejala. Jadi yang pertama ya konfirmasi tanpa gejala, melakukan PCR, kedua hasilnya negatif. Apakah perlu melakukan PCR ketiga lagi? Mengingat tadi diinformasikan sebaiknya PCR hanya 1 kali saja. Namun di sini kantor juga khawatir juga dengan kondisinya. Dan kira-kira kapan perhitungannya karyawan tersebut bisa kembali ke kantor? Terima kasih. Coba ulang deh. Tadi kasus dia COVID positif. COVID pertama kali positif, Bu. Kemudian PCR lagi. COVID positif asimptomatik ya? COVID positif asimptomatis. Oke. Kemudian tes yang kedua nih hasilnya sudah negatif. Ya. Nah, apakah perlu PCR yang ketiga lagi, mengingat tadi kan diinformasikan bahwa follow up PCR cukup 1 kali saja ya Bu untuk menyatakan selesai itu. Kira-kira kapan? Karena di sini juga kantor mungkin khawatir ya Bu dengan kondisinya, takut ada menularkan dan sebagainya. Iya. Kira-kira kapan perhitungannya bisa kembali ke kantor? Ya, kalau sesuai dengan di revisi 5, maka kalau hasil tes yang kedua ini sudah negatif, itu sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Namun dipastikan ini waktu dari yang dinyatakan COVID positif sampai dengan berapa hari dia sudah melakukan isolasi mandirinya. Tadi kan disebutkan selesai masa isolasi itu adalah 10 hari dari diambilnya spesimen. Ya, 10 hari dari diambilnya spesimen. Nah, itu kalau sudah selama 10 hari itu sama sekali tidak muncul gejala, apalagi sudah ada hasil tes yang negatif, maka ini sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Selama juga tidak ada yang lainnya ya, misalnya dia ada hipertensi misalnya atau ada yang lain yang sebagai komorbid dari COVID ini. Oke, jadi sebenarnya udah nggak perlu khawatir lagi ya Bu ya, 10 hari selama tidak ada gejala sudah. Betul.
Tapi tetap, karena kan sekarang masih kantor, masih 50-50, WFO, WFH, kemudian masih physical distancing, masih menggunakan masker dan sebagainya, itu tetap harus dijalankan oleh yang bersangkutan dan orang lain di sekitarnya. Oke. Bu, ada pertanyaan satu lagi, ini dari Ibu Nurul, UTPI. Kalau gejala yang timbul itu bukan demam, Bu, atau gangguan pernafasan, namun terkait dengan masalah pencernaan seperti mual, muntah, diare, apakah itu juga termasuk gejala dari COVID-19 ya, Bu? Ya, ini memang masih banyak penelitian juga ya, beberapa penelitian menyatakan bahwa gejala yang muncul itu bukan hanya pernapasan, tapi saat ini kami karena kita kan melihatnya nih di sisi public health, jadi kita melihat general gitu ya. Kita melihat virus SARS-CoV-2 ini tinggalnya atau hidupnya itu di saluran pernapasan. Maka gejala yang muncul biasanya saluran gejala pernapasan. Jadi gejala itulah yang kita jadikan gejala yang menjadikannya sebagai kasus suspek gitu. Jadi gejala yang digunakan adalah gejala yang pada saluran pernapasan, bukan di tempat yang lain. Walaupun banyak yang katanya di pencernaan, kemudian di kulit dan lain sebagainya, itu mungkin ada beberapa kasus yang case per case mungkin ya. Tapi kalau dari kita lihat karakteristik dari virusnya ini, karena dia menyerang saluran pernapasan, maka gejala yang utama itu adalah gejala di pernapasan. Baik, Bu. Jadi tetap di pernapasan ya, Bu ya, kalau kita menekankannya ya, Bu, untuk ini ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan, Bu, dari panitia. Sekarang kan udah mulai ramai juga selain rapid test itu ada tes serologi ya, Bu. Nah, sebenarnya bedanya seperti apa ya, Bu? Bisa jadi akurat mana, kemudian ada hal lain lagi nggak perbedaan dari si serologi dengan rapid test ini? Ini serologi yang ELISA bukan ya maksudnya ya? ELISA. Yang diambil katanya darah putih ya, Bu ya, kalau nggak salah. Iya, ini mungkin maksudnya yang karena sama-sama rapid juga, itu yang serologi itu juga disebut rapid itu kan hasilnya langsung keluar nih, beda dengan yang PCR yang harus ada proses macam-macam gitu. Nah, ini untuk serologi dia untuk melihat penjelasannya untuk melihat infeksi kronisnya, yang infeksi yang lama gitu ya, kalau yang serologi ini. Jadi itu dia bisa melihat pada saat dia terdeteksi reaktif misalnya, nanti akan bisa diketahui apakah ini memang infeksi yang saat ini sedang terjadi atau dulu pernah terjadi. Gitu. Setahu saya seperti itu ya. Apakah sama dengan yang ada di pemikiran saya gitu ya? Nanti coba saya cek lagi deh. Ini kan kalau rapid kan yang kemarin dia hanya mengetahui reaktif sudah reaktif gitu kan, tidak bisa diketahui ini apakah saat ini ataukah yang sebelumnya gitu. Iya. Baik, Bu. Nah, ada lagi pertanyaan dari Bapak Muhammad Jazuli dari Astra Dehatu Motor. Isu yang lagi ramai di luaran terkait dengan airborne. Oh iya. Bagaimana penularannya dan penyebarannya, kemudian pencegahannya sendiri bagaimana, Bu? Iya, airborne. Airborne itu berarti penularannya itu adalah dari partikel-partikel yang kecil ya, karena partikel-partikelnya kecil sehingga dia bisa menyebar atau terbang-terbang di udara dan itu bisa bisa terhirup oleh orang lain, itu airborne. Sementara kalau untuk COVID ini sampai saat ini itu masih dinyatakan dia itu melalui droplet. Droplet itu juga partikel tapi lebih besar sehingga dia mudah jatuh
mudah jatuh gitu ya, nggak terbang-terbang kemana-mana. Tapi memang ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan COVID-19 ini virusnya juga menjadi airborne, yaitu pada saat dilakukan tindakan medis yang mungkin banyak baca juga. Jadi pada saat dokter melakukan tindakan medis yang langsung akses ke saluran pernapasan, seperti misalnya pada saat kita menyebutnya itu mungkin yang dokter-dokter tahu intubasi dan lain sebagainya, pada saat memasang ventilator dan lain-lain itu bisa potensi menjadi airborne. Tapi itu di ruang khusus ya, di ruang di rumah sakit, di rumah sakit pada saat mengintervensi pasien. Nah, sementara di tempat umum bisa juga terjadi apabila di suatu ruangan yang tertutup dengan luas yang tidak terlalu luas, tidak ada ventilasi yang baik, maka bisa terjadi ini virusnya itu dimuter aja di dalam ruangan itu gitu. Kalau ada ventilasi kan itu bisa terjadi pertukaran udara sehingga ada yang masuk, ada yang keluar. Kalau tempat tertutup seperti misalnya di perkantoran yang tidak ada jendela misalnya, kemudian orang-orangnya di dalam ruangan itu dalam waktu yang cukup lama, atau mungkin di bioskop, saya nggak tahu di bioskop tuh ada ventilasinya nggak ya. Kalau ventilasi, kebanyakan saya kalau ada ventilasi nanti suara dari luar bisa masuk ke dalam. Kemungkinan di bioskop lebih ke resirkulasi udara. Ada resirkulasi tapi udaranya itu yang diputar gitu ya, tidak ada yang keluar gitu. Nah itu bisa terjadi bukan airborne ya, tapi partikelnya itu bisa terbang di udara, tapi dia nggak kecil sebetulnya. Tetap itu partikelnya itu partikel droplet sebetulnya. Cuman karena ventilasi atau sirkulasinya kurang baik, maka itu bisa juga mempercepat terjadinya penularan. Sebetulnya droplet ini juga bisa cepat juga penularannya apabila dropletnya jatuh ke permukaan, kemudian kita pegang permukaan itu, lalu kita menyentuh mulut, hidung, atau mata, itu juga bisa terjadi penularan. Jadi sebetulnya kalau airborne ini belum dibuktikan bahwa memang terjadi airborne di tempat yang umum ya, di tempat yang luas gitu. Mungkin tempat tertutup bisa terjadi. Oke, baik Bu. Jadi kuncinya supaya tadi tidak ada penularan droplet di partikel lebih kecil, sirkulasi udara harus bagus ya Bu ya? Ya, intinya itu sih. Dan tidak berada di satu ruangan yang terbatas dalam waktu yang cukup lama. Jadi mungkin sebentar kita keluar cari udara segar ya, gitu supaya dalam ruangan. Iya. Iya Bu. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Bu Endang ya. Bapak dan Ibu peserta forum, terima kasih atas seluruh pertanyaan yang telah diajukan. Namun mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa membacakan pertanyaan Bapak dan Ibu satu persatu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Dr. Endang selama kurang lebih 2 jam berlangsungnya acara ini dan sudah bersedia menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu insan Astra. Melalui forum sore ini kita memperoleh beberapa insight ya, seperti adanya reklasifikasi pada kasus COVID, dan juga ada istilah baru yaitu probable, discarded, dan juga pelaku perjalanan. Dan sekali lagi yang ditekankan adalah karantina dan isolasi ini juga sangat penting karena merupakan kunci untuk memutus mata rantai dan harus didukung dengan pelacakan dari kontak erat itu sendiri. Kemudian untuk yang baru lagi, terkait dengan kasus konfirmasi tanpa gejala ringan, itu dapat dilakukan isolasi mandiri selama 10 hari ditambah minimal 3 hari setelah tidak ada gejala. Dan follow up PCR 1 kali negatif itu hanya untuk gejala berat sehingga bisa diselesaikan untuk dinyatakan selesai dari masa isolasi. Nah, kami juga doakan semoga Dr. Endang dan tim selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam melaksanakan tugas ya Bu. Semoga pandemi ini juga dapat kita lalui bersama dengan baik. Nah, Mbak Inga, kalau misalnya bisa, mungkin pertanyaan tadi bisa di-copy, nanti kami coba jawab satu persatu, nanti kita kirimkan lagi. Supaya iya. Kadang kan kalau misalnya nanya tapi nggak dijawab tuh kayaknya nggak puas gitu. Jadi kalau bisa ya Bu ya. di-copy-kan, nanti kita coba bantu jawab lagi. Siap. Terima kasih Bu Endang atas kesediaannya. Oke.
Dengan berakhirnya sesi sosialisasi, berakhir juga sesi pertama pada hari ini, kami juga minta kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk mengisi survei pada link yang ada di layar. Dan akan tetapi untuk Bapak dan Ibu yang telah tergabung dan terdaftar dalam FGD online dapat memasuki room FGD yang telah disiapkan oleh panitia. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam forum ini. Semoga kita semua tetap semangat bekerja dan berkarya di tengah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Pak. Terima kasih Bu Endang. Sama-sama, Bu.